Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 336 Gudang Harta Karun. Pangeran, kita harus membunuh orang ini. Lingdu menggertakkan giginya karena marah saat berbicara. Aku akan memastikan dia mati dengan cara yang paling menyedihkan. Wuchong mengepalkan tinjunya dengan sangat erat hingga terdengar suara retakan. Apa yang terjadi hari ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Jika dia tidak bisa membunuh Jiang Chen, penghinaan itu akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Di dalam pagoda kuno, Jiang Chen dan kelompoknya merupakan orang pertama yang masuk, dan ketika mereka melewati pintu batu, mereka langsung terpana dengan apa yang tersaji di hadapan mereka. Dunia di balik pintu batu itu benar-benar berbeda. Di depan mereka ada padang rumput yang luas, dan di balik padang itu ada banyak istana kuno, dan istana-istana itu dibangun seperti labirin. Beberapa di antaranya bersinar dengan cahaya aneh, membuatnya tampak sangat tidak biasa. Dunia di depan mereka tidak sesuai dengan pagoda kuno yang mereka lihat dari luar. Kita berada di dalam pagoda kuno. Han Yan bertanya dengan heran. Ada 7 tingkat di dalam pagoda kuno. Awalnya, kupikir kita harus menemukan tangga yang membawa kita ke tingkat kedua dan ketiga secepat mungkin, tetapi sekarang, kurasa kita tidak perlu melakukan itu. Nangong Wentian mengangkat bahunya dengan santai. Sepertinya ini adalah dunia bagian dalam pagoda kuno. Pagoda ini tidak memiliki 7 tingkat, seperti yang kita lihat di luar. Ini adalah dimensi yang benar-benar terisolasi. Lihatlah istana-istana di depan kita, aku yakin ada beberapa harta karun tersembunyi di dalamnya. Ayo kita ke sana secepatnya dan cobalah untuk mendapatkan harta karun sebanyak mungkin. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita akan terus maju. Ingat, bergeraklah dengan cepat, dan cobalah untuk tidak bertemu Wuchong atau siapapun dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Setelah berkata demikian, Jiang Chen langsung melompat maju dan mulai terbang menuju istana. Chen kecil, orang-orang itu tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Kata Han Yan. Aku tidak takut pada mereka, aku hanya tidak ingin melawan mereka saat ini. Jika mereka benar-benar mendesakku terlalu keras, aku tidak peduli apakah dia seorang pangeran atau apapun, aku akan tetap membunuhnya. Jiang Chen mendengus dingin. Tidak mungkin dia bisa menandingi Wuchong dengan kekuatannya saat ini, jarak di antara mereka sangat besar. Namun, karena Jiang Chen mendapatkan Raja Iblis Es, dia tidak perlu takut pada Wuchong. Namun, Raja Iblis Es adalah senjata rahasia Jiang Chen, dan dia tidak ingin mengungkapkannya kecuali jika diperlukan. Lebih jauh lagi, Wuchong adalah seorang pangeran dari dinasti Martial Sein, dan juga seorang jenius tak tertandingi dari istana marsial. Jika Jiang Chen benar-benar membunuhnya, dia akan menghadapi banyak masalah, dan Jiang Chen tidak ingin menghadapinya sekarang. Chen kecil, apakah kamu punya ide mengapa Wulang itu membantu kita? Han Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dalam istana bela diri dan dinasti Sein bela diri, hanya ada satu orang yang bersedia membantu kita, yaitu Wu Jiu. Beberapa saat yang lalu, saya mendengar seseorang menyebutkan bahwa Wulang adalah putra Kaisar ke-9. Dugaan saya, Wu Jiu adalah Kaisar ke-9 dari dinasti Sein bela diri, dan inilah alasan mengapa Wulang bersedia membantu kita. Jika tidak, dengan sikap sombong para pangeran ini, kita bisa menganggap diri kita beruntung jika mereka tidak datang dan mencari masalah dengan kita. Kata Big Yellow. Wu Jiu. Kaisar ke-9. 1. Apa yang dilihat oleh Big Yellow benar, Wu Jiu berasal dari istana bela diri, dan dia memiliki posisi yang cukup menonjol di sana. Meskipun Jiang Chen memang seorang jenius, dia tidak berpikir bahwa istana bela diri akan terlalu memperhatikannya hanya karena itu, jadi jika memang ada seseorang yang membantunya secara diam-diam, itu pasti Wu Jiu. Mungkin seperti yang dikatakan Big Yellow, Wu Jiu adalah Kaisar ke-9 dari dinasti Sein bela diri. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Chen kecil, tahukah kamu bahwa orang yang kamu selamatkan di neraka Inferno adalah Kaisar ke-9, salah satu orang paling berkuasa di seluruh benua timur? Han Yan berkata dengan perasaan campur aduk. Kita tidak yakin tentang identitas asli saudara Jiu, dan sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengambil semua harta yang bisa kita dapatkan, dan menemukan jalan keluar. Kita harus kembali ke Sekte Hitam dan menyelamatkan Little Yu. Ketika Jiang Chen memikirkan Yan Chenyu, dia menjadi sangat tidak sabar. Yan Chenyu telah koma terlalu lama, dan karena Jiang Chen telah menemukan air suci 9 matahari, begitu dia meninggalkan Pulau Es, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyelamatkannya di sini, menyelesaikan tujuannya yang paling penting. Lihat, ada begitu banyak istana, dan semuanya penuh dengan harta karun. Haha, beberapa istana bersinar. Aku yakin cahaya itu berasal dari harta karun. Aku akan menjadi kaya. Ada lusinan istana di sini, dan jika semuanya dipenuhi harta karun, ini tidak terbayangkan. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat, dan mereka langsung bersorak kegirangan.
Tempat ini adalah pusat Pulau Es yang sebenarnya. Semua harta karun yang berharga disembunyikan di sini, dan jika mereka cukup beruntung untuk menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan kultivasi mereka, begitu mereka meninggalkan Pulau Es, status dan posisi mereka juga akan meningkat pesat. Jiang Chen dan kelompoknya adalah yang tercepat. Ketika orang lain datang, mereka tidak terlihat di manapun. Saat ini, Jiang Chen dan kelompoknya telah tiba di labirin istana. Di bawah pimpinan Big Yellow, kelompok itu memasuki sebuah istana. Tunggu, ada mekanisme pertahanan di sini. Jiang Chen menghentikan Han Yan dan Nangong Wentian yang mencoba berlari cepat ke dalam istana. Meskipun mereka telah melewati gerbang utama istana, ada mekanisme pertahanan tepat di luar gerbang. Mereka harus mendobraknya jika ingin melangkah lebih jauh. Itu hanya mekanisme pertahanan diri, biarkan anjing induk ini yang melakukan pekerjaannya. Kata si kuning besar, sangat senang dengannya. Menghancurkan mekanisme pertahanan selalu menjadi keahliannya. Tanpa membuang waktu, dia berdiri dengan kaki belakangnya dan menggunakan kaki depannya untuk menggambar beberapa kali di depannya. Segera, dia menciptakan mekanisme pertahanan yang bersinar, lalu dia melemparkannya ke mekanisme pertahanan di depannya. Dengan suara letupan, mekanisme pertahanan istana segera hancur. Big Yellow, kamu hebat sekali. Nangong Wentian mengacungkan jempol pada Big Yellow. Tentu saja. Anjing master ini telah menguasai kitab surgawi tentang formasi sumber, tidak ada mekanisme pertahanan di bawah surga yang tidak dapat kuhancurkan. Big Yellow mengangkat kepalanya dengan bangga, tetap setia pada kepribadian narsisnya. Sebuah jalan terbuka di depan mereka setelah mekanisme pertahanan rusak. Jiang Chen memindai seluruh area dengan keterampilan derivasi jiwa hebat dan tidak menemukan bahaya. Kemudian, ia memimpin kelompok itu dan berjalan di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, kelompok berempat itu sampai di ujung jalan setapak dan mencapai bagian dalam istana. Di dalam ruang istana yang terbatas, terdapat rak buku yang tinggi, dan di atas rak buku ini terdapat beberapa gulungan yang tertata rapi. Semua gulungan ini tertutup debu, jelas bahwa gulungan-gulungan itu telah berada di sana untuk waktu yang lama. Banyak sekali gulungan. Ada juga buku, ini perpustakaan. Han Yan terkejut dengan apa yang mereka temukan. Dia hanya mengambil gulungan yang paling dekat dengannya dan membukanya. 3 langit hegemon yang kuat, skill tempur bumi tingkat menengah. Sialan, jangan bilang semua yang ada di sini adalah skill tempur dan skill kultivasi. Aku hanya memilih satu secara acak, dan itu adalah skill tingkat bumi, ini luar biasa. Han Yan berteriak kaget. Keterampilan kultivasi bumi tingkat menengah, keterampilan bumi hitam. Nangong Wentian juga membuka sebuah gulungan. Keterampilan mendominasi cakrawala, keterampilan tempur bumi tingkat tinggi, apa-apaan ini? Ini adalah keterampilan bergerak. Ya Tuhan, ini adalah keterampilan tempur surgawi tingkat rendah. Sayang sekali ini bukan versi lengkapnya, tetapi meskipun begitu, ini benar-benar mengejutkan. Semua yang ada di sini adalah keterampilan kultivasi, pertempuran, atau gerakan. Ini adalah gudang harta karun yang sangat besar. Jika kita mengambil semua yang ada di sini, kita bisa menumbuhkan kekuatan super di benua timur. Han Yan dan Nangong Wentian sangat terkejut. Ada ratusan skill di sini, dan level terendah adalah low rank. Chen kecil, jika kita mengembalikan semua yang ada di sini ke Sekte Hitam, aku yakin bahwa hanya dalam 100 tahun, Sekte Hitam akan menjadi eksistensi besar di benua timur. Mata Han Yan berbinar. Baiklah, ayo cepat dan simpan semua keterampilan ini. Ada lusinan istana di sini, dan ini baru yang pertama kita temukan. Aku yakin masih banyak barang bagus di istana lainnya, ayo cepat. Setelah berkata demikian, Jiang Chen melambaikan lengan bajunya dan menyimpan seluruh rak buku ke dalam cincin penyimpanannya.